selamat malam tuan-tuan sekalian. Malam. Konbanwa, selamat malam. Mungkin di sini saya ingin memberitahu tentang di sini kan kita tidak ada yang memegang company. Salah satu company kita juga ya mungkin ada yang berbisnis di tempat lain juga ya. Jadi tidak ada yang memegang mereka semua. Oke, lalu ada apa? Mungkin di sini saya menyarankan ya Tuan. Bagaimana kalau kita membagi divisi satu, divisi informasi, divisi keuangan, perbisnisan tersebut, dan satu company. Bukannya kalau soal divisi itu sudah ditetapkan ya? Bukan begitu Tuan Sedo. Semua orang di sini Padahal divisi punya tugas masing-masing kan? semua divisi sementara sudah terbentuk. Ada 3 divisi yang sejauh ini masih berjalan, yaitu salah 3-nya divisi informan, divisi gunsmith, dan divisi penjagaan atau guard. Lalu untuk divisi company yang kau bilang itu, menurutku itu divisi yang harus dibentuk benar-benar terbentuk, di mana orang-orang yang memegangnya atau menghandalnya memiliki wewenang atau pengetahuan lebih jauh, bahkan mengarah-mengarah ke informasi, karena tugas itu berat. Dia harus mencari sumber informasi, mencari keberadaan, mencari tahu, mencari pergerakan. Begini Tuan Sedong, saya hanya sedikit menyarankan saja untuk menambahkan komponen divisi company ini supaya kesalahan yang kita yang dulu kita permasalahkan itu terselesaikan gitu. Baik, bisa aku pertimbangkan, namun diriku perlu alasan. Mengapa Anda ingin membuat divisi company atau handle company? Apa alasan kalian berdua? Mungkin yang pertama, supaya company ini bisa terjaga, supaya tidak ada pengkhianat lagi atau ya seperti itulah. Terus yang kedua, jika ada divisi company ini mempermudahkanlah kita untuk menjaga company kita, mana yang benar-benar setia, mana yang benar-benar effort, dan mana company yang hanya membutuhkan senjata saja utus dan merasa bahwa company dengan kita itu tidak membutuhkan mereka. Jadi kalau ada mafia lain yang lebih menguntungkan mereka bisa-bisa saja dengan mudah beralih company, bos, begitu. Oke, jadi diriku bisa menggambarkan tujuanmu. Tujuanmu menginginkan sebuah jembatan antara kita dengan mereka. Betul, supaya juga company-company yang ada di dalam kita itu merasa tidak disepelekan lah, atau merasa tidak merasa ditinggal oleh kita, bos. Baik, kalau seperti itu masuk akal. Tapi apa kau bisa menjalani itu? Sekarang begini saja, simpelnya. Siapa yang ingin menjabat sebagai itu, menjadi jembatan antara empire dan juga company kita di bawah, penghubung, perantara? Karena setahu saya ya, untuk divisi company atau handle company sendiri itu memiliki tugas yang berbeda atau lebih berat dari divisi lain. Tidak hanya sekedar mencari informasi atau memperjualbelikan sebuah barang, namun harus benar-benar tetap menjaga kestabilitasan company dari keluarga kita atau bisnis kita yang kita jalani, serta harus benar-benar memantau soal company. Mungkin ya beberapa kali dulu waktu masih kelompok ini berdiri di struktur yang dulu, diriku juga sempat menghandle tentang company. Namun sepertinya kalau untuk sekarang sudah benar-benar tidak bisa. Tapi jika lo memang dari dirimu itu sanggup menjalankan tugas itu, ya silakan.
mungkin untuk saya sendiri mungkin sanggup bos untuk menjalaninya, karena menurut saya juga eh, bendahara dan informasi itu bersatu dengan struktur company ini bos. Mereka akan saling menghubungkan lah, bendahara company dan informasi menghubungkan bahwa gangster yang terkuat atau kartel yang terkuat itu berada di mana, nanti biar company yang mengurusnya. Bendahara juga akan terhubung dengan company masalah persenjataan. Oke, jikalau kau menyetujuinya dan kau mengajukan diri, kau perlu berapa orang untuk membantu tugasnya? Bentar, tapi perlu diingat ya, untuk benar-benar menghandle company ini, semua tindakan atau hal yang dilakukan oleh company itu atas tanggung jawab yang menghandle company di bisnis ini. Karena entah nanti bagaimana, contohnya saja ya, entah bagaimana nantinya ada satu kelompok yang memang benar-benar tidak mengikuti arahan kita, seperti beberapa aksi kita yang sudah itu tanggung jawab kalian. Berarti kalian tidak bisa memantau company mana yang bisa kita ajak untuk berbisnis, mana yang selayaknya hanya untuk dijadikan mencari keuntungan kita saja. Betul bos, itu juga salah satu tujuanku bos, untuk memantau company, siapa aja yang benar-benar ingin jadi company kita dan setia kepada kita, dan siapa saja yang hanya membutuhkan senjata kepada kita dan beralih company jika emang kita tidak begitu menguntungkan bagi mereka, begitu bos. Ya, mungkin balik seperti Tuan Sedo tadi, coba beritahu saja siapa yang ingin kau bawa dan berapa orang yang kau butuhkan. Namun di sini mungkin dari secara pribadi diriku memberikan sebuah power untuk yang handle nanti. Jadi jika lo memang kedepannya ada company yang memang benar-benar tidak mengikuti arahan kita, yang dimana itu adalah aksi kita atau kita membayar mereka untuk membantu kita, ya kalian berikan tindakan saja, entah kalian berikan stop bisnis atau apapun itulah yang benar-benar membuat mereka merasa kewalahan atau kebingungan karena kita tidak bisa, contohnya kita tidak menjual barang lagi dengan mereka. Karena kalau memang kita membayar ke satu kelompok, harusnya mereka mengikuti arahan kita, bukan yang bertindak sendiri layaknya yaitu forum mereka. Mungkin pesanku hanya itu saja sih. Jadi kedepannya biar tidak terjadi lagi tindakan yang tidak kita inginkan. Mungkin Tuan Sedo bisa dilanjut saja. Ya, tambahanku juga satu. Jikalau kalian sudah menjalani hal ini di PC ini yang kalian bentuk, jadi aku berpesan kepada kalian, siapapun yang mencoba berkhianat atau membelot dari kita, kalian harus menghilangkan rasa kemanusiaan kalian. Apa konsekuensinya kalian tahu? Nah, diriku paling benci dengan pengkhianatan. Paham sampai di sini? Bagus. Ya, balik ke pertanyaanku tadi. Kau, Levi, butuh berapa orang untuk mendampingi tugasnya? Butuh setidaknya 1 atau 2 orang bos. Oke, siapa yang bisa dia atau siapa yang kau tunjuk untuk mendampingi? Sorry sebelumnya bos, diriku tidak tahu siapa aja yang di sini sudah mendapatkan divisi-divisi sebelum company ini bos. Jadi mungkin bisa menunjukkan bos siapa saja yang masih belum ada dapat tugas divisi dari bos. Oke, ku tunjuk satu untuk mendampingimu. Selebihnya nanti bisa ku sesuaikan. Jesse, kau bantu Levi untuk mendampingi. Baik bos, saya bakalan membantu Tuan Levi. Sama satu lagi bawa siapa? Bawa ya Murah.
karena dia lama bekerja denganku kan. Dan untuk beberapa hal tentang company dia mengerti lah cara mengaturnya. Mungkin itu bisa membantu Tuan Levi juga nanti. Oke, terbentuk divisi company atau handle company, jembatan daripada Seikazuku Empire dengan para company di bawahnya. 3 orang, Levi, JC, dan Yamura. Dapat dimengerti? Dimengerti bos. Dimengerti bos. Lakukan tugas kalian dengan baik dan benar. Ingat, berhati-hati. Dan satu hal pesanku tadi, jikalau ada yang melakukan hal demikian, hilangkan rasa kemanusiaan kalian. Tindak tegas. Baik bos. Ada lagi yang kau sampaikan? Atau yang lain ada tambahan? Oh iya, Kenapa? bagaimana dengan company kita yang saat ini? Mungkin dari diriku akan lihat lagi, mungkin ada di perisetan ya, akan ku ulang siapa aja yang cocok atau siapa aja yang berkomitmen kepada company kami akan ku tarik balik. Tapi jika mereka tidak ada kabar, tidak ada kesungguhan untuk berkompeni dengan Empire ini, mungkin akan ku lepas kunci mereka untuk menjadi company kita. Ya, lepas mereka dari kursi company kita. Betul. Mungkin nanti akan kulihat juga, akan ku tukar pendapatku dengan divisi informan, siapa saja yang terkuat di kota ini, gangster siapa saja atau kartel siapa aja yang mendominasi di negara ini. Setelah diriku dapat info, mungkin akan ku sedikit pujuk mereka untuk kembali dengan kita supaya manpower kita bagus di negara ini bos. Mungkin itu saja untuk terlebih dahulu untuk sekarang bos. Ya paling sebentar Tuan Zero, sorry ya. Paling gini Tuan Levi, mungkin saranku sambil memantau kelompok motorcycle mana yang layak kita tarik di kita. Karena mungkin sepertinya dari pihak Empire kita membutuhkan sebuah motorcycle yang membantu bisnis kita ke depannya. Karena sepertinya kita akan merubah sistem bisnis kita. Maksudnya bukan merubah secara sepihak, tapi lebih ke ya kedepannya kita bukan orang yang mengantar sana sini dengan barang yang kita jual, tapi lebih menggunakan jasa. Nah cuman permasalahannya dari beberapa waktu lalu kita sudah mempunyai satu company motorcycle, namun ya nggak lama langsung dibubarkan oleh pihak kepolisian, dan yang ada sekarang pun sepertinya bukan berada di pihak kita. Jadi bantu dipantau saja kalau ada memang benar-benar kelompok motorcycle yang bisa kita ajak berbisnis. Baik bos, mungkin akan ku tahu jika motorcycle ini tidak ada yang kompeten di kota ini, mungkin dariku akan sedikit beralih kepada klub mobil bos. Oh, ada klub mobil? Betul bos, ada satu klub mobil di sini yang mungkin bisa jadi kurir kita bos. Tapi diriku juga. Sebentar, klub mobil? Nggak salah dengar. Betul. Sistemnya klub mobil gimana? Kok ada klub mobil? Mungkin bisa jadi kurir bos, entah, aku juga tidak tahu bos. Tapi aku dengar juga ada klub mobil di sini bos. Sudah cari tahu aja dulu tentang klub tersebut. Baik bos, jika klub mobil itu juga tidak berkompeten, maka dariku akan balik ke motorcycle yang sedikit berkompeten seperti itu. Oke, sebenarnya dari Tuan Shadow atau yang lainnya ada lagi yang ingin disampaikan atau menambah poin-poin yang sudah kita bicarakan tadi?
Silakan dari yang lain. Diriku ada nanti terakhir. Pertanyaanku untuk divisi informan atau tugasku juga ke depannya. Oke, nggak ada. Lanjut aja, Tuan Sedo. Oke, divisi informan itu Alessandro dan juga Pio Senso. Kalian mendengar suaraku, Alessandro, Pio? Siap bos, denger bos. Siap bos, dengar bos. Oke, diriku mau kalian mencari tahu tentang lawan bisnis kita yang berada di Las Venturas. Sejauh apa mereka berkembang dan sejauh apa bisnis mereka bergerak. Cari tahu secepat mungkin. Apapun caranya, diriku hanya menerima hasil. Siap bos. Kalau kita Informasi itu. Iya bos, maaf saya potong bos. Kalau saya ingin minta bantuan kepada anak jalanan, diperbolehkan bos? Diriku bilang di situ, ku katakan diriku hanya menerima hasil laporan. Apapun caranya, atur oleh kalian. Oh baik bos. Ya, jadi gunakanlah cara kalian untuk mendapatkan informasi itu. Oke bos. Gue tunggu besok 1x24 jam untuk informasi itu, pergerakannya atau bisnisnya sejauh apa atau lain-lainnya tentang mereka. Halo bos. Oke bos. Oke, ada lagi yang disampaikan atau ditambahkan? Poin-poin dari kalian. Kalau atau memang laporan ada dari keluh kesah, silakan disampaikan sekarang saja. Mungkin ini bisa jadi awal mula untuk kita memulai ini lagi. Struktur baru. Bentar, Abel nelpon. Ada apa? Halo, kenapa Bel? Ini ada seseorang yang berbaju rapi ingin bertemu dengan Anda. Siapa namanya? Tidak tahu, tapi dia tiba-tiba datang ke sini memakai baju rapi dan juga membawa apa ini ya? Helikopter. Dia turun di helipad. Helipad. Ya sudah, suruh tunggu sebentar. Masih ada pembahasan kita di meja. Oke. Sepertinya mungkin untuk pembahasan kita akhiri dulu ya. Karena ada satu kelompok orang berbaju rapi yang datang menggunakan helikopter ada di helipad kita. Mungkin kita bisa memeriksa ke sana ya. Baik bos, baik bos. Oke, mungkin ya udah, ayo silakan kita ke helipad.